Kadang ada orang yang ketika tidak dihormati itu tersinggung, nggak dikasih ya perlakuan spesial itu tersinggung. Padahal dia setiap sholat membaca ayat ini, membaca surah ini minimal 17 kali. Kita nggak ngitung sholat sunnah, sholat fardu saja itu kan 17 rakaat, baca 17 kali. Redaksinya itu alhamdulillah, ujian itu hanya milik Allah. Berarti kalau hanya milik Allah, kalau kita disanjung karena kita jadi orang baik, itu karena kebaikan, itu kebaikan Allah nempel pada diri kita. Berarti kan apa yang kita lakukan, kita bisa sholat, kita menjadi orang yang terdidik, itu pemberian Allah. Ketika orang memuji kepada kita, esensinya adalah pujian itu harus dikembalikan kepada Allah. Makanya para ulama, ketika kamu dipuji, ucapkan Masya Allah, tabarakallah. Ojo guyu-guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kenalan dulu. 12 tahun yang lalu saya ikut di Paktia. 12 tahun yang lalu. Adanya saat dihubungi sama Mas Solek, tanya tahu saya dari mana? Dari YouTube katanya. Ini kontak saya dari YouTube. Jadi dulu saya di Wonosari. Dan kalau jenengan ingat, dulu ada rumah tampil yang di bawahnya ada klinik Nurul Hayat gitu. Jadi dulu di situ awal nikah 2009, akhir 2010 di situ, 2011 sama mbahnya istri suruh balik ke Ampel. Terus sekarang dirikan pondok pesantren tahfidz Al-Quran, anak-anak ada sekolah juga, MTS sama Alia. Akhirnya ini mengenang 12 tahun yang lalu saya. Dulu sama anak saya sepedaan kalau pagi, saya yang pertama. Sekarang anak saya sudah 4. Anak saya sudah 4. Mulai kelas kelas 3 MTS, kemudian kelas 5 SD, kelas 2 SD sama umur 3 tahun. Dulu saat di sini itu masih satu anak saya, umur 1,5 tahun terus aku ke Ampel. Ya Allah, makanya saya bilang, Mas, saya ini jadi teringat dulu karena sudah hampir bergaul dengan masyarakat saya. Ya, imami di Masjid Khairul Huda sudah bergaul. Wah, ya, ada tahlil ikut itu saya. Ada kajian kitab Fathul Qorib atau apa juga ikut ya. Tapi Allah takdirkan balik ke Ampel. Istri saya kebetulan orang Ampel. Saya disuruh Mbak Putri balik ke Ampel. Sudah berarti nasibnya Ampel. Alhamdulillah, baik. Kita masuk di kajian kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan tentang suratul Fatihah. Biasanya saya kalau ngaji tafsir Fatihah ini bisa sampai 3 pertemuan. Makanya ini saya coba ringkas supaya maksimal dari pembahasan. Saya biasanya maknani bahasa Jawa. Mas Oli sudah pesan sama saya, ini di sini masyarakatnya dari berbagai daerah. Sudah saya berusaha pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Baik, kita baca bareng-bareng dulu. Saya baca dengan ikuti supaya kita mendapatkan barokah dari suratul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, kita akan membahas dari banyak sisi. Yang pertama, kita coba membahas tentang ta'awudud, al-isti'adah. Ta'awud itu para ulama menjelaskan bahwa anna ta'awuda laysat min suratil Fatihah. Bahwa para ulama sepakat bahwa ta'awud itu bukan bagian dari Fatihah. Tetapi para ulama menjelaskan yang namanya ta'awud itu dibaca ketika akan memulai membaca Al-Quran. Tapi yang unik, ketika kita membaca surah di dalam Al-Quran, ada satu ayat, yaitu di surah An-Nahl ayat 16, ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Padahal kalian perhatikan, qara'ta itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi maka dipahami oleh orang bahwa fi'il madhi menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat. Berarti kalau orang hanya melihat dari sisi bahasa, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, maka ketika kalian selesai membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka bacalah isti'adah. Padahal yang dimaksud bukan itu, tetapi idza aradta an taqra'a fata'awwadz. Jadi ketika kalian akan membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awudz. Bukan kemudian karena ini fi'il madhi, kemudian ketika kalian selesai membaca Al-Quran, silakan untuk membaca isti'adah. Bukan seperti itu, tetapi aifa idza taqra al-Qur'an falyata'awwad. Ketika kalian ingin membaca Al-Qur'an, ai idza aradta an taqra al-Qur'an fata'awwad. Jadi kalau panjenengan seandainya baca Al-Qur'an tanpa bismillah, maka sah. Karena dengan membaca bismillah per ayat atau per surat, para ulama menjelaskan bismillah yang ada di depannya surat-surat yang ditulis Al-Quran itu sebagai pemisah antara surat satu dengan surat yang lain, kecuali Al-Fatihah. Nanti kita akan membahas.
Kemudian ta'awud ini para ulama sepakat 4 madhab membaca ta'awud fi kulli qiraatin fi ghairi shalah. Para ulama sepakat annal isti'adzata mandubatun fi ra'yi jumhuril ulama, bahwa membaca ta'awud itu mandubah, hukumnya sunnah menurut 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sunnah di luar sholat. Di luar sholat. Bagaimana kalau ketika sholat bacaan Fatihah kita itu apakah tetap disunahkan baca ta'awud atau tidak? Yang pertama, amma fis sholat, kalau di dalam sholat, faqala al-malikiyah yukrahu ta'awudu wal basmalatu qabla al-fatihati was surah. Dalam mazhab Maliki, kita kalau mazhab Maliki yang banyak itu di daerah Afrika, sebagian di Timur Tengah. Mazhab Maliki itu berpendapat baca ta'awud, baca basmalah sebelum Fatihah ketika sholat itu hukumnya makruh. Saya ulangi. Mazhab Maliki baca basmalah, baca ta'awud di dalam sholat ketika membaca suratul Fatihah itu makruh illa fi qiyami Ramadan, kecuali ketika qiyamul lail pada bulan Ramadan. Kenapa? Ini juga ada dasarnya. Dari siapa? Dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang sahabat yang ikut kanjeng Nabi dari umur 10 tahun. Dia itu punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini seorang janda, ditinggal mati sama suaminya namanya Malik, punya anak namanya Anas. Makanya ada sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ikut sama kanjeng Nabi dari umur 10 tahun ketika kanjeng Nabi berada di Madinah. Berarti membersamai Rasulullah kurang lebih 10 tahun. Ini anak, kanjeng Nabi pergi kemana, kanjeng Nabi mau sholat, yang nyiapin air wudhu ini sahabat Anas bin Malik. Kemudian beliau menyampaikan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatiquna shalah bilhamdulillahirabbil alamin. Kata Anas bin Malik, ini sahabat loh, orang yang selalu sama kanjeng Nabi. Yang namanya kanjeng Nabi itu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Kalau sholat membaca Fatihah itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini kata sahabat Anas bin Malik. Kalau dalam mazhab Hanafi, kalau tadi Maliki kan, hukumnya makruh malah. Baca ta'awud, baca basmalah ketika sholat, itu makruh. Kalau mazhab Hanafi tidak. Wa'annil Hanafiyah yata'awwadu fil rak'atil ula faqat. Mazhab Hanafi itu membaca ta'awud hanya di rakaat pertama. Permulaan saja ketika baca Fatihah rakaat pertama kayak tadi kita sholat subuh, berarti rakaat keduanya nggak perlu baca. Kalau mazhab Hanafi ini mayoritas di daerah itu Pakistan, India, Bangladesh, Turki, itu banyak mazhab Hanafi. Bagaimana menurut mazhab yang banyak di negara kita, yaitu Syafi'i, diwakili oleh teman-teman NU, ada kalau kita ngomong skala nasional gitu. Terus Hambali itu lebih banyak diwakili oleh teman-teman Muhammadiyah, terus teman-teman Al-Isyad. Nah, itu pendapatnya bagaimana kaitannya dengan ta'awud? Annahu yusannu ta'awudu sirran fi awwali kulli rak'atin qabla al-qira'ah. Dua mazhab ini yang kita familiar di telinga kita, Pak, di masyarakat kita, bahwa baca ta'awud itu sunnah, tapi dengan pelan. Fi awwali kulli rak'atin, setiap rakaat. Jadi rakaat pertama ya Bismillahirrahmanirrahim. Terus setiap rakaat menurut mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali. Kemudian bisa dipahami kita tahu. Sekarang kita bahas basmalah. Lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dalam sisi fikih, tinjauan fikih.
para ulama berbeda pendapat hal annal basmalata min suratil Fatihah amla. Apakah basmalah itu bagian surat Fatihah atau tidak? Maka kenapa orang jadi nanti kalau dalam tafsir Jalalain diterangkan Fatihah itu ada 7 surat. Ulama yang berpendapat bahwa Bismillah bukan bagian dari Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillah. Nah pertanyaannya, kalau ayat pertamanya Alhamdulillah, terus ayat ke-6, ke-7-nya yang mana? Nah, maka penjelasannya ini Pak. Jadi kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan Bismillah bukan bagian dari Fatihah, maka ayat ke-6 dan ke-7-nya adalah ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 7. Tapi kalau kita ikut pendapat bahwa Bismillah bagian dari Fatihah, ayat pertamanya kan Bismillah. Ayat ke-7-nya mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat dipecah jadi 2. Itu yang berpendapat Bismillah bukan bagian dari Fatihah. Takut dipahami ini. Nah, siapa saja yang mengatakan bahwa Bismillah bukan bagian dari Fatihah? Yang pertama adalah madhab Maliki sama madhab Hanafi. Wa qala al-Malikiyatu wal Hanafiyatu laisatil basmalatu bi ayatin minal Fatihati wala ghairiha. Dua pendapat ini Maliki sama Hanafi, dan jenengan perso sing jenenge Imam Hanafi niku duwe murid namanya Imam Malik. Imam Malik duwe murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duwe murid namanya Imam Hambali. Jadi guru karo murid iso beda itu biasa. Ya sami, mohon maaf aku Jawa nih. Ya sama jenengan dulu dengan teman-teman paman jenengan kecenderungannya ke Mas NU, ke Muhammadiyah, sama-sama ada pijakannya. Nanti saya jelaskan pijakannya di mana. Jadi ketika kita beragama itu juga harus memahami kenapa para ulama mengatakan seperti ini. Bismillah bukan bagian dari Fatihah. Kenapa yang ini mengatakan enggak bagian dari Fatihah? Dan itu sumbernya cuma satu, Kanjeng Nabi. Nah, saya jelaskan. Maliki Hanafi mengatakan Bismillah bukan bagian dari Fatihah. Hadisnya siapa ini? Hadisnya Anas bin Malik yang tadi saya cerita. Anas bin Malik itu perkataan Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu begini. Shallaitu ma'a Rasulillah. Aku pernah sholat sama Kanjeng Nabi. Juga pernah sholat sama sahabat Abu Bakar. Saya sholat sama sahabat Umar. Saya juga pernah sholat sama sahabat Utsman. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, aku selama hidup sholat sama Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, selama aku sholat bersama beliau-beliau, tidak satu pun aku pernah mendengar beliau-beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti versinya beda, apakah sesuai versi madhab Hambali baca bismillah tapi dibaca kayak di Saudi itu Pak, baca bismillah tapi nah, tapi Maliki Hanafi ikut pendapat tidak perlu, memang tidak benar ya sudah, memang tidak, bukan bagian dari Fatihah. Bahkan di sini disebutkan ay anna ahlal madinati kanu la yaqra'una al-basmalata fi sholati. Beliau mengatakan bahwa ini tafsir yang saya bawa, ini tafsir Munir Pak. Sewa Ghazwali mengatakan penduduk Madinah itu kalau sholat tidak pernah baca bismillah. Fi masjidil Madinah tidak pernah baca bismillah. Maka kemudian Hanafi dan Maliki berpendapat bismillah bukan bagian dari Fatihah. Itu satu. Nah sekarang bagaimana pendapatnya madhab Syafi'i sama madhab Hambali? Madhab Syafi'i sama madhab Hambali itu berpendapat bahwa
annal basmalata ayatun minal Fatihah. Dulu-dulu dulu Muhammad yang gampang jeneng bisa menerka. Itu berpendapat Bismillah bagian dari Fatihah. Kalau orang sholat tidak baca basmalah maka tidak sah karena dia mengurangi satu ayat. Cuma bedanya apa? Syafi'i sama Hambali ini. Kalau Syafi'i itu berpendapat bahwa Bismillah dibaca menyesuaikan sholatnya. Kalau sholatnya sirro, sholatnya itu pelan, berarti sholat zuhur sama asar, maka ya Bismillahnya pelan. Tapi kalau sholatnya jahar, maghrib, isya, subuh, suaranya Bismillahnya yang harus dikeraskan. Kayak tadi saya sholat, Bismillah saya keraskan. Itu madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Hambali tidak. Bismillah itu pelan terus, mau jahar, mau sirro, mau sholatnya duhur asar, maghrib, isya, subuh, Bismillah itu ya dipelangin. Itu yang dipakai oleh para ulama, bahwa Bismillah itu Syafi'i, Hambali berpendapat bahwa bagian dari suratul Fatihah. Loh, gitu pun yang kalau tadi yang tidak baca Fatihah itu kan dalilnya dari Anas bin Malik. Kalau yang membaca basmalah itu dari sahabat Abu Hurairah. Jenengan perso. Abu Hurairah ini sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Beliau para ulama menjelaskan masuk Islam itu tahun 6 Hijri ya Pak. Tapi hidup sama Kanjeng Nabi cuma kurang lebih 4 tahun, tapi beliau meriwayatkan hadis nomor 1 paling banyak. Kenapa? Nah, pertanyaannya kan begitu. Masa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Anas bin Malik yang ikut Kanjeng Nabi dari kecil umur 10 tahun, kok hadisnya lebih banyak? Bahkan Sayyidah Aisyah itu lebih banyak Abu Hurairah. Kenapa pertanyaannya? Karena Abu Hurairah itu kalau dengan pernah ke Masjid Nabawi, di depan makam Kanjeng Nabi itu ada gadukan tinggi, tempatnya ahli sufah. Abu Hurairah itu tiap hari memang bersama Kanjeng Nabi. Kalau bahasa sekarang ini mondok, wancine jamaah-jamaah, wancine kajian-kajian. Saat berangkat perang ya perang. Abu Hurairah itu intensif. Kalau mungkin bahasa santri itu mulazamah, terus kontinu sama Kanjeng Nabi, meriwayatkan banyak hadis. Plus ada riwayat pernah sahabat ini duduk-duduk sama Kanjeng Nabi, di antaranya ada Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, Abu Hurairah namanya siapa? Cinta? Hurairah. Hurairah itu nama julukan. Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Kan beliau ini punya kebiasaan ngopeni kucing. Nah, namanya itu siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Itu Abu Hurairah. Hadis atau dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa Bismillah bagian dari Fatihah itu dalilnya Abu Hurairah. Beliau mengatakan seperti ini. Ini dari Kanjeng Nabi. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qaratum alhamdulillahirabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Pak, kita sering kejadian ya. Kita dekat sama seseorang, tapi cara mendapatkannya antara satu dengan yang lain bisa beda. Saya contohkan dari sanad Quran saya. Kemudian itu Jawa Tengah, jadi ngindari maksud Jawa Tengah. Jadi begini, jadi saya punya guru namanya Kiai Haji Abdul Razak. Quran saya itu dari situ tahfidz dulu. Abdul Razak dari Kiai Abdul Salam. Abdul Salam, Kiai Abdul Razak ini juga dari Kiai Ulin Nuha. Kiai Ulin Nuha Kudus. Ulin Nuha punya romo, punya ayah, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Mbah Arwani muridnya Mbah Munawir, ya, Jogja. Tapi yang unik, seluruh santrinya Mbah Munawir itu tidak ada yang dilarang untuk mengikuti lomba bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran. Khusus Mbah Arwani itu dilarang. Jadi
yang semua sanad Qurannya turun dari Barwani ke bawah, termasuk Pulau, itu sampai sekarang ya santrinya apanya ikut lomba baca Quran ya tidak boleh, karena dapat wasiat. Padahal muridnya yang lain, alumni kerapi yang lain itu ikut lomba. Jadi kadang, maksud saya begini, kadang satu guru itu muridnya bisa berbeda pandangan. Tidak usah jauh-jauh, yang namanya Mbah Hasyim Asy'ari di antara pendiri NU sama Kiai Dahlan, pendiri Muhammad, satu guru di Mekah. Dan sampai ke sini itu beda. Dan itu tidak apa-apa. Sama-sama memiliki landasan. Jangan kemudian perbedaan itu menjadi permusuhan. Dan ini satu guru, tapi bisa beda. Dan kita harus mengambil itu. Coba kalian bayangkan, Anas bin Malik sama Abu Hurairah sama-sama dekat Kanjeng Nabi, tapi bahas Bismillah saja beda. Dari Anas bin Malik, aku tidak pernah mendengar kok Kanjeng Nabi sholat baca Bismillah. Dari Abu Hurairah, Kanjeng Nabi pernah berkata kepada kami, kalau kamu baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, bacalah Bismillah. Maka ketika fakru bacalah, berarti itu perintah, berarti bagian dari Fatihah. Coba aja dengar. Dengan sholat, saya contohkan saja dengan sholat. Sholat versinya kan banyak sekali. Makanya kok untungnya hadisnya itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Para sahabat melihat sholatnya Kanjeng Nabi bisa beda-beda. Ada yang bersama Kanjeng Nabi cuma 2 tahun, habis itu pergi hijrah ke Syam, ke Irak, ke Yaman. Habis itu sahabat yang lain datang lagi, enggak, saya sama Kanjeng Nabi tidak begitu. Sumbernya satu, tetapi cara pandang memahami dalil kadang berbeda. Karena mereka yang dia lihat itu kan tidak mungkin mengada-ada. Tidak mungkin mengada-ada. Makanya contoh panjenengan sholat, teman-teman ada yang nonton ini Amisewu ketika tahiyat sudah dari awal tangannya begini. Ada yang kita ketika tasyahud baru ketika disebut asma'ullah asyhadu alla ilaha illallah baru mengacungkan segini. Ada yang sama sekali tidak menggerak, itu dalilnya cuma satu hadis. Memahaminya yang berbeda. Contoh, yang kalau ke Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi sholat, ada orang sholat tanpa meletakkan tangannya di sini, ya lurus saja. Loh memang ternyata kalau orang tidak didasari ilmu itu yang ada kebencian. Sing jenenge tangan dideling ini sunnah. Jenengan sholat tangan ini kan, jenengan sholat tangannya begini, ya tidak apa-apa, sholatnya ya sah. Tangan seperti ini termasuk sunnah. Bahkan takbiratul ihram namanya raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, itu juga tidak wajib. Yang wajib itu Allahu Akbar, tapi ngangkat tangannya ini tidak wajib. Kan ono sing ini gitu. Jadi ada jamaah-jamaah yang ada di masjid perlu dipahamkan tentang fikih sholat, supaya perbedaan yang sebenarnya itu ranah khilaf dan yang diperselisihkan itu sunnah, bukan rukun. Ya termasuk kita bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Loh, berarti sholatku menurut madhab Maliki sama Hanafi berarti tidak sah, karena Bismillah bukan bagian dari Fatihah, berarti kan nambah-nambahin. Begitu kan? Tapi kalau madhab Syafi'i sama madhab Hambali, kalau kita tidak baca Bismillah, sholatnya tidak sah. Dia mau mengatakan bahwa orang yang mengikuti madhab Maliki sholatnya tidak sah. Berani mengatakan seperti itu. Ya tidak berani loh ini. Riwayatnya dari sahabat Anas bin Malik. Ini orang, saya kalau cerita biografinya Anas bin Malik itu bisa 1 jam. Anas bin Malik itu orang yang kemana-mana selalu membawa tongkatnya Kanjeng Nabi. Anas bin Malik itu
Kanjeng Nabi kalau tindak kemana? Beliau yang menata sandalnya Kanjeng Nabi. Bersumpah. Itu sahabat Anas bin Malik. Baik. Jadi selesainya jam berapa ini? Ini lagi bismillah. Ini satu tuh karena kelihatannya tidak memungkinkan selesai. Baik, saya lanjutkan. Kemudian berikutnya kita baru membahas tentang alhamdulillah. Membahas apa? Alhamdulillah. Baik. Surah Fatihah ini Bapak Ibu, ini termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu definisinya kan surah yang turun sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi. Surah Madaniyah, surah yang turun setelah hijrahnya Kanjeng Nabi. Mau turunnya di Mekah pun kalau selesai hijrah namanya Madaniyah. Dimanapun pokoknya selesai hijrah namanya Madaniyah. Baik, kita awali dengan alhamdulillah. Redaksi alhamdulillah itu beda dengan asyukrulillah. Para ulama menjelaskan bahwa alhamdulillah akan minasyukri. Yang namanya alhamdulillah dengan syukur itu beda. Alhamdulillah lebih general, asyukru itu lebih kaitannya dengan nikmat. Tapi kalau alhamdulillah itu umum, apapun alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang menarik, kalau kita terjemahkan, kita pahami ketika sholat, segala puji bagi Allah. Padahal kalau diterjemahkan versi detailnya, hanya itu. Segala puji hanya milik Allah. Mohon maaf, kalau kita panjenengan jadi pejabat, jadi orang kaya, kadang ada orang yang ketika tidak dihormati itu tersinggung, nggak dikasih ya perlakuan spesial itu tersinggung. Padahal dia setiap sholat membaca ayat ini, membaca surah ini minimal 17 kali. Kita tidak ngitung sholat sunnah, sholat fardu saja itu kan 17 rakaat, baca 17 kali. Redaksinya itu alhamdulillah, ujian itu hanya milik Allah. Berarti kalau hanya milik Allah, kalau kita disanjung karena kita jadi orang baik, itu karena kebaikan itu kebaikan Allah nempel pada diri kita. Berarti kan apa yang kita lakukan, kita bisa sholat, kita menjadi orang yang terdidik, itu pemberian Allah. Ketika orang memuji kepada kita, esensinya adalah pujian itu harus dikembalikan kepada Allah. Makanya para ulama, ketika kamu dipuji, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ojo guyu-guyu. Oh sampai gitu. Enggak. Jadi ketika kita dipuji, maka ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, bahwa itu benar-benar kehendak Allah. Ketika kita dikasih kenikmatan, punya rumah bagus, dengan punya anak pinter-pinter, dipuji, Masya Allah, anaknya pinter-pinter, baik-baik. Jangan ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Itu untuk menghindari penyakit ain. Nah ini jangan kersani kalau di mobil kadang di belakang ada tulisan Masya Allah Tabarakallah. Kita isi tulisannya cocok ditulis Masya Allah Tabarakallah, mobil sing apik gitu. Kan kalau mobilnya jelek orang kan tidak mungkin muji Pak. Kalau amin saya lewat perumahan, lihat rumah bagus, jenengan supaya tidak menyakiti pemilik rumah, Masya Allah rumah kok bagusnya kayak gitu, Masya Allah Tabarakallah. Dengan memuji juga kembalikan kepada Allah. Orang yang mendengar pujian juga harus dikembalikan kepada Allah. Jangan mengucap Masya Allah anak jenengan apa putranya jenengan luar biasa, Alhamdulillah, Alhamdulillah, bukan begitu. Tapi Masya Allah Tabarakallah, Alhamdulillah. Kalau kita pahami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Fatihah itu namanya banyak. Ada yang mengatakan Al-Fatihah, ada yang mengatakan Ummul Kitab, ada yang mengatakan Sab'ul Masani. Banyak pendapat. Sab'ul Masani itu apa sih? 7 ayat yang diulang di setiap rakaat sholat. Maka dikatakan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang setiap momen rakaat sholat. Mana ada orang sholat tidak membaca Fatihah? Maka di sini nanti terjadi perdebatan. Menurut mazhab Hanafi, Fatihah itu tidak wajib. Yang penting baca ayat dari Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran. Alasannya logis, Pak. Saya sampaikan. Alasannya logis. Kenapa Fatihah tidak wajib? Saya tanya ke jenengan. Ini perdebatan di antara para a'immatul madzhab. Apa buktinya tidak wajib? Loh, buktinya makmum masbuk itu loh, tidak baca Fatihah. Kalau memang wajib kan mestinya tidak sah. Nyatanya berarti kan masbuk itu loh. Ketika sudah baca sudah kelewat Fatihah, baca surat-suratan, baru Allahu Akbar, imamnya rukuk. Nyatanya sholatnya sah. Pakai yang berpendapat bahwa itu kan bacaannya sudah ditanggung sama imam. Begitu kan? Nah, itu kadang kita itu perlu logika itu, Pak. Logika itu. Nah, sekarang kemudian kita kembali ke Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kalau kita menerjemahkan di terjemah-terjemah Al-Quran itu kan Tuhan semesta. Ternyata Rabb itu lebih luas dari sekedar Tuhan. Rabb itu yang mengatur, yang menentukan semuanya. Al-alam itu definisinya alam itu apa? Masih wallah. Alam itu apa sih? Alam itu selain Allah itu alam. Mau itu jin, mau itu manusia, mau itu malaikat, mau itu tumbuhan, mau itu binatang, pokoknya masih wallah itu alam. Makanya para ulama menjelaskan begini, dan itu ada di hadis penjelasannya mana ya tadi. Jadi bisa dikatakan ini hadis qudsi, kusimatis shalah baini wa baina abdi nisfaini. Jadi nama lain dari surat Fatihah itu as-shalah. Surah as-shalah itu dibagi menjadi 2, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Apa separuh untukku, separuh hambaku? Coba jangan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalah kemudian diiringi dengan sifat ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin 4. Ar-Rahmanir Rahim sudah sama ya. Maliki yaumiddin 5. Baru sampai setelah Maliki yaumiddin baru untuk hambaku. Isinya apa? Permohonan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Fatihah itu pecah jadi 2. 1 untukku, maksudnya sifat-sifat Allah. 1 untuk hambaku, isinya permohonan. Ya. Jadi Tuhan kula panjenengan, Tuhan kita, Pak, itu penguasa seluruh alam. Kita saja, mohon maaf, duwe konco kapolres wis banggane sakone. Punya temen, apalagi jenengan yang begini Merpati, tonggone wakil bupati. Pak Bandi loh. Ya Allah, saya dulu sering ketemu Pak Bandi zaman pas di sini. Kadang beliau ngasih anak-anak. Dulu kan ada anak-anak di situ, pas saya nungguin. Kita saja punya kenalan pejabat tinggi aja bahagianya luar biasa. Ini enggak, Pak. Tuhan kita itu yang memiliki seluruh alam, yang menguasai seluruh alam. Orang yang mengatakan dia penguasa di Indonesia, penguasa di seluruh dunia kayak Amerika itu, tidak ada apa-apanya. Tuhan kita itu penguasa seluruh alam. Saya singkat-singkat nih. Ar-Rahmanir Rahim.
Maha pengasih lagi maha penyayang. Memang kalau diterjemahkan itu kayak tereduksi sebenarnya Pak. Ar-Rahman itu para ulama ketika menjelaskan Ar-Rahman ay azimur rahmah, a'zamur rahmah, yaitu kasih sayang yang agung. Allah tidak melihat dia agamanya apa, Allah memberi sifat rahmannya kepada siapapun, walaupun tidak sembahyang, tidak sholat, rezekinya lancar. Itu sifat rahman Allah, karena dia hambaku maka aku tidak melihat apa. Ingat tidak kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu dikatakan Al-Khalil, orang terpilih, itu kan karena hormatnya tamu luar biasa. Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu pasti dikasih makan, dan itu diabadikan loh di dalam Al-Quran. Ketika kaumnya Nabi Lut mau disiksa sama Allah, malaikat ini kan namu ke Nabi Ibrahim, dan juga harus tahu kenapa yang disiksa ini kaum Lut, tapi kok malaikat sowan dulu ke Ibrahim, karena Nabi Lut itu santrinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut itu berdakwah itu yang meletakkan Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu kebetulan ya santri ya ponakan. Wajar toh malaikat datang dulu untuk berkunjung ke gurunya. Nabi Ibrahim itu nyugati daging, dan bahkan daging itu dibakar. Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, tamu disugati, silakan dimakan, tidak disentuh. Penasaran Nabi, silahkan dimakan, tidak disentuh. Baru kemudian malaikat ngomong sendiri, saya ini malaikat memberi kabar kepadamu bahwa kaum Lut akan ditumpes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sering mengatakan begini Bapak Ibu, relasi antar nabi itu macam-macam. Ada yang santri dengan guru, ya Nabi Lut sama Ibrahim. Ada orang tua dengan anak, Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Bahkan ada mbah sampai cicit. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Ada ponakan sama paman, Zakaria sama Isa. Ada sepupu Zakaria sama Yahya, Isa sama Yahya. Ada kakak adik Musa dengan Harun. Maka saya selalu mengatakan, orang bilang nikah darah itu tidak penting. Penting. Bu, Pak, nikah tahu nasab itu penting. Jangan bilang tidak penting. Orang kadang, sudah anak saya sudah sama-sama suka. Sudah yang penting anaknya baik. Nanti dulu keluarganya harus ditelisik, siapa dia, ibunya kayak apa, bapaknya kayak apa, karena nasab itu penting. Orang-orang mulia itu rata-rata lahir dari rahim orang mulia. Kalau ada, mohon maaf, kok ono singa melahirkan kucing ya 1001. Ya ibaratnya mustahil, minimal mentalnya bukan singa tapi mental kucing ya 1001. Kalau jangan berharap punya bibit yang bagus, ya pasti harus ambil dari yang bagus. Ini kelihatannya sudah lumayan 1 jam. Nih, nggak nyandang nih. Kita isi tanya jawab aja ya, kalau ada pertanyaannya. Kapan-kapan lah nanti cari momen kita lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan, bisa dipandu sama mic, ada mic, monggo kasih mic Mas. Ada mic kan enggak? Silakan Pak, monggo. Oh, enggak ada mic kan ya? Silakan enggak Pak? Assalamualaikum. Ya Pak. Ya. Ya. Pada surat umum menerima panggilan ya. Kita dapat malahnya. Baik, silakan. Ya Pak, saya catat. Silakan yang lain. Ada lagi? Bapak-bapak, silakan mau tanya, enggak apa-apa. Silakan. Dikatakan bahwa salah itu adalah pemisah antara surat. Ya. Sementara ada surat dalam Al-Quran, Al-Taubah tentang menggunakan basmalah. Ya.
Kemudian apabila kita baca Taubah di tengah-tengah, apakah juga tidak menggunakan basmalah? Baik, silakan. Ada lagi? Tiga pertanyaan. Kalau ada, silakan. Baik, saya jelaskan ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, wahyu turun, gitu ya. Kaitannya dengan suratul Fatihah, apakah di situ termasuk basmalah? Gitu ya. Apakah termasuk basmalah? Maka kalau kita pahami dari dua pendapat besar ya, Maliki sama Hanafi, Hambali dengan Syafi'i. Maliki sama Hanafi berpendapat bahwa Bismillah bukan bagian dari Fatihah. Syafi'i, Hambali sepakat bahwa Bismillah bagian dari suratul Fatihah. Pembedanya hanya satu, cuma ketika sholat itu dibaca pelan, ya Bismillahnya sama dibaca jahat. Pertanyaannya, apakah Bismillah ketika turun apakah termasuk bagian dari suratul Fatihah? Begitu kan Pak? Maka kalau kita tengok pendapat ini, maka disitulah titik perdebatannya, Pak. Kalau kemudian turun, kalau kita tengok yang ada Bismillah, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, gitu. Itu kan malah yang menyebut itu kan bukan di surah Fatihah, gitu. Ketika wa innahu niku terus, jadi kalau di situ berarti apakah ketika turun include dengan Fatihah? Nah, di situ ada khilaf. Ya, kalau kemudian itu disepakati bahwa turun itu ada Fatihah, ada Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada perdebatan ini, Pak. Nggak ada perdebatan ini. Karena titik itulah kemudian ada perdebatan. Dan saya ingin cerita sedikit kaitannya dengan kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu, Masya Allah, para sahabat itu memilihkan peristiwanya kan gara-gara para hufat terbunuh ketika orang-orang munafik minta dikirim para sahabat yang mengajarkan Al-Quran tambah dibunuh. Itu hampir 70 hufat yang meninggal dan banyak di peperangan juga banyak yang wafat. Maka atas ide sahabat Umar bin Khattab kemudian Al-Quran untuk dibuka itu ditolak oleh para sahabat. Nah nanti gimana? Loh, Kanjeng Nabi tidak nyuruh. Ya, zaman Kanjeng Nabi ya sudah, ada yang dilulang, ada yang ditulang, ada yang di daun, terpisah-pisah. Maka dari situ memang Al-Quran sendiri, Pak, prosesnya itu kita ini kan tompoh matang nih, Pak. Sudah mushaf Al-Quran, tapi dulu sahabat ketika menulis Al-Quran itu terjadi perdebatan yang luar biasa, dan modelnya itu ada 7 tim kan? Itu diletakkan di depan, terus para penghafal suruh maju satu-satu, dites oleh 7 orang itu. Oh ini kok begini, ini begini. Dan memang kalau mohon maaf, ayatnya saja para ulama aja khilaf. Kalau kita bicara kalimat Al-Quran atau kalamullah, ini tidak ada perbedaan, sama. Tapi ayat Al-Quran kan totalnya para ulama khilaf. Ada yang 6.660, ada yang sekian, beda-beda. Ini kalau di tafsir Munir banyak penjelasan itu. Tapi bukan berarti ayatnya hilang, bukan. Penentuan titik ayat yang berbeda. Kayak tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Kalau bismillah bukan bagian dari Fatihah. Kalau bagian dari Fatihah ayat ke-7-nya itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai walad dhallin. Jadi ya jawaban saya seperti itu karena perdebatannya di situ Pak titiknya. Nah itu kan diputus gitu loh. Yang terakhir kaitannya dengan surah Baroah. Memang kalau jenengan nanti mendengarkan kajian tafsir Baroah itu ada ceritanya. Jadi walaupun sekali lagi dalam urusan kenapa kok tidak boleh, itu terjadi perdebatan sebenarnya, terjadi perdebatan. Tapi ayat ini, surah ini, itu jenengan tahu. Nah, sinten iki Sayyidah Aisyah itu pernah diduduk selingkuh.
Saya ulangi, pernah dituduh selingkuh. Gara-gara apa? Gara-gara beliau ini ikut perang, ketinggalan rombongan. Sayyidah Aisyah itu ditandu, kan onta harus ada tempat di atasnya, sekedup kalau bahasa Jawa. Itu ternyata yang dorong, yang nuntun onta ini, Sayyidah Aisyah baru buang hajat. Saya ini cerita latar belakang. Buang hajat, kemudian saat buang hajat selesai, beliau lupa cincinnya tertinggal. Itu kisah ini Pak, ada di penjelasan detail hadisul ifki. Hadisul ifki itu panjang. Terus beliau kembali ambil cincinnya, dikira sama yang nuntun onta ini Sayyidah Aisyah itu sudah naik. Jalanlah dia. Jadi menunjukkan Sayyidah Aisyah cara wong wedok ya langsing. Lah wong sing nuntun gak kerasa. Sing nuntun gak kerasa nek iki Sayyidah Aisyah sudah naik atau tidak. Oke, ternyata Sayyidah Aisyah terlewat di belakang rombongan jauh, ketemu dengan salah satu sahabat, dia bagian penyapu. Biasanya dia bagian terakhir untuk ngecek ada yang tertinggal atau tidak. Ketemu sama ini. Zaman itu belum ada syariat pakai niqab, pakai cadar itu. Jadi dia tahu wajahnya Sayyidah Aisyah. Maka kemudian langsung Sayyidah Aisyah naik, terus dituntun sama sahabat ini. Belum sampai Madinah sudah keluar desas-desus bahwa Aisyah itu sampai ketemu rombongan Kanjeng Nabi, Aisyah itu selingkuh. Rame Madinah, berita viral apa anake garwane Kanjeng Nabi, viral luar biasa. Kemudian setelah itu sampai Kanjeng Nabi itu mendiamkan Sayyidah Aisyah, nggak disapa. Tapi sambil mendiamkan itu Kanjeng Nabi mencari kebenaran berita itu. Sayyidina Ali dipanggil, Ubay bin Ka'ab dipanggil. Kanjeng Nabi mengambil sahabat-sahabat yang dipercaya. Ali ditanya, Ali, kamu bertanya enggak? Aisyah itu seperti itu. Kalau saya di Nabi, perempuan itu banyak. Sayyidina Ali itu kan sedari awal itu memang ada, bisa dikatakan ya, konfliknya apa? Kan beliau istrinya itu Fatimah punya ibu namanya Khadijah, garwai Kanjeng Nabi yang pertama. Aisyah itu sering cemburu sama Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidina Ali, di Nabi perempuan banyak. Jawabannya Sayyidina Ali, maka nanti ke depan ada perang antara Sayyidah Aisyah, pasukannya Sayyidah Aisyah dengan pasukannya Sayyidina Ali. Memang sedari awal ada hubungan yang kurang harmonis. Maka kemudian tanya sahabat lain, mana ada perempuan Kanjeng Nabi yang sebaik Sayyidah Aisyah? Kami Ubay bin Ka'ab ketika ditanya, tidak ada. Saya percaya Sayyidah Aisyah tidak melakukan itu. Dan jenengan tahu, Sayyidah Aisyah itu didiamkan sama Kanjeng Nabi. Ya di rumah, tapi nggak disapa. Sopo sih nggak loro hati? Bu, loro hati nggak bu? Loro hati. Nah ini kita cerita konflik rumah tangga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ada konfliknya, jangan dikira tidak ada. Apalagi kita. Apalagi kita Kanjeng Nabi yang orang mulia ada konflik. Maka kemudian singkat cerita, Sayyidah Aisyah sakit. Ini perempuan solehah betul. Siapa? Sayyidah Aisyah itu para ulama sepakat urutan termulia perempuan di dunia ini adalah Khadijah. Berikutnya adalah Aisyah. Sayyidah Aisyah walaupun marah sama Kanjeng Nabi, beliau bukan ngambil baju langsung pulang, Bu. Pamit sama Kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya mau ke tempatnya orang tua. Pamit sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jadi suami yang baik. Ayo tak antar. Gak terus budak lo dewe, soalnya ngamuk. Enggak, diantar sama Kanjeng Nabi. Diantar. Habis itu Sayyidah Aisyah curhatlah kepada ayahnya Abu Bakar. Curhatlah kepada ibunya. Pak, dengan percaya tak berita di luar sana. Kalau bahasa Jawa, Nduk, aku gak bisa ngomong apa-apa sebabnya aku gak perlu. Saya tidak bisa bicara banyak
saya tidak bisa berkomentar apa-apa karena saya tidak tahu. Nah, kira-kira anak wedok ini kan yo gregetan tadi bapaknya. Ini kok ada dibela gitu. Ini mengajarkan Pak, kalau jenengan mantu jenengan sama anak jenengan bertengkar, jangan terlibat. Ini pelajaran yang luar biasa. Sayyidah Aisyah marah sama Kanjeng Nabi, tetap pamit, bukan lari. Kanjeng Nabi sebagai seorang laki-laki, karena istrinya minta pulang ke orang tuanya, dia hantar. Bapaknya dicurhati, bukan marah-marah. Yang ada kan orang kenapa anak sampai cerai, padahal anaknya masih sama suka. Orang tuanya emosi dulu, pegat wis, durus ya. Kan masalah. Maka kemudian hampir 28 hari Kanjeng Nabi menunggu wahyu tidak turun-turun. Kanjeng Nabi juga nunggu. Kanjeng Nabi itu pernah mengalami fase menunggu jawaban dan dijawab-jawab. Wahyu tidak turun-turun. Turunlah surah Baroah. Baroah itu artinya pembebasan dari tuduhan. Maka kemudian Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi sudah ketemu jawaban, dijemputlah. Laki-laki tidak boleh gengsi. Dijemputlah Sayyidah Aisyah, datang ketemu Sayyidina Abu Bakar, mertuanya, mau jemput Aisyah. Ibunya datang ke kamar. Aisyah, Kanjeng Nabi datang, mau menjemputmu. Ada yang mau disampaikan, karena Kanjeng Nabi sudah dapat wahyu. Dari Sayyidah Aisyah, wong wedok, sing salah sopo. Ya yang Sayyidah Aisyah itu disuruh keluar. Sayyidah Aisyah tidak mau, yang salah siapa? Kanjeng Nabi yang masuk kamar. Sampai segitunya loh. Tidak mau keluar saya. Kalau saya kan sudah ngasih tahu, tidak. Tapi Kanjeng Nabi itu mencari kebenaran dan jenengan tahu yang menyebarkan desas-desusnya itu siapa? Sepupunya Sayyidah Aisyah sendiri. Saudaranya yang diangkat anak menjadi anaknya Abu Bakar, diopeni Abu Bakar. Dia yang membuat desas-desus itu. Sayyidah Aisyah. Nah, siapa yang salah loh? Saya tidak apa-apa dituduh. Nah, kalau Kanjeng Nabi minta maaf ya dia ke sini. Sayyidah Aisyah tidak mau keluar kamar. Baru Kanjeng Nabi masuk, sudah selesai masalah, diceritakan, dapat wahyu itu. Baro'atun minallahi wa rasul, itu dua itu. Kalau masalah baca bismillahnya dan lain-lain, sebenarnya di antara para ulama itu khilafah. Cuma kalau yang umum kita pakai, yang kita pakai, jangan membaca bismillah di baro'ah, kemudian di tengah-tengah cukup ta'awud. Kalau kita berhenti, tidak usah bismillah lagi, cukup membaca ta'awud, bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kalau alasannya para ulama khilaf macam-macam. Tapi intinya dalam riwayat kita itu kita tidak baca basmalah, terus hanya baca ta'awud. Kalau di tengah-tengah kita berhenti istirahat sebentar, kita membaca ta'awud. Kiranya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini belum tuntas. Oh, monggo Pak. Baik. Abu Hurairah, betul Pak. Dekat. Ya. Karena baca alhamdulillah. Iya. Betul. Iya. Dan mereka tidak pernah membaca. Iya. Membaca bismillah. Iya. Iya. Adalah basmalah sebelum kamu baca Al-Quran. Kalau anda katakan selama Rasulullah dan para sahabatnya, aku tidak pernah mendengar mereka membaca basmalah itu. Iya. Siapa enggak? Mohon maaf. Apa enggak itu lebih jelas pendapatnya anak?
Oke, saya tambahkan Pak. Itu kan versi Abu Hurairah. Sekarang versi sahabat Abdullah ibnu Abbas, pakar Al-Quran di kalangan sahabat. Ini riwayat, riwayatnya banyak Pak. Jadi kan minta dalilnya banyak Pak ya. Abdullah ibnu Abbas. Ini sepupunya Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi punya bapak namanya Abdullah, Sayyid Abdullah punya bapak namanya Abbas. Abbas ini adiknya dari ayahnya Kanjeng Nabi namanya Abdullah. Dia mengatakan seperti ini. Maruwiya bin Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaharu bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi itu ketika maca Fatihah basmalahnya itu dijahar Pak, dikeraskan. Wali annaha taqra'u ala annaha ayatun minal Qur'an. Kenapa kok Kanjeng Nabi bacanya jahar? Ini versi Abdullah bin Abbas. Karena bismillah bagian dari Fatihah. Bidalilin annaha taqra'u ba'da ta'awudz. Makanya dalilnya banyak Pak. Jadi yang paling enak jenengan kok imami maca bismillah jahar, berarti melok pendapati Abu Hurairah, pendapati Abdullah ibnu Abbas. Kok nggak moco memang nggak moco, Maliki sama Hanafi ikut pendapatnya Anas bin Malik. Jadi masalah ketegasan dan tidak itu melogikakan hadis yang disampaikan oleh Kanjeng. Intinya podo-podo tuntunan di Kanjeng Nabi. Gitu ya Pak ya. Pokoknya kalau sudah begini jangan bilang ini yang benar, ini yang lebih benar. Enggak, sama-sama benar. Gitu ya, sama-sama benar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa sepunten ingkang kathah nggih molor dalih sepunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.